Halo para pecinta basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Selama 3 musim berturut-turut, kota Toronto selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang sama. Sang raja tak hanya menguasai Cleveland, namun salah satu kota di Kanada tersebut juga berada di dalam kekuasaannya. Selama 3 musim berturut-turut, Toronto adalah LeBronto. Mari kita bahas bagaimana LeBron selalu menjadi batu sandungan Toronto Raptors untuk melaju lebih jauh di babak NBA Playoff. James against Carroll, that's a key matchup. And LeBron James gets the Cavs. Pada musim 2015-2016, Toronto Raptors merupakan tim muda yang sedang beranjak naik, dikomandoi oleh DeMar DeRozan dan Kyle Lowry. Raptors baru saja menyelesaikan salah satu musim terbaiknya sepanjang sejarah dengan memenangkan 56 pertandingan di musim reguler, yang merupakan kemenangan terbanyak dalam sejarah tim. Mereka juga berhasil lolos ke playoff sebagai urutan kedua di wilayah timur. DeRozan yang memimpin Raptors melewati babak pertama playoff menghadapi Indiana Pacers, dan Lowry menginspirasi tim untuk melaju ke babak selanjutnya melewati Miami Heat, dihadapkan dengan ujian terberat mereka di babak final wilayah timur. James on the drive. Final wilayah sudah seperti taman bermain di belakang rumah LeBron James, di mana ia telah lolos ke babak ini selama 6 musim berturut-turut, termasuk pada 2016. Benar saja, Raptors diberi orientasi oleh James pada 2 game pertama, di mana LeBron dibantu oleh Kyrie Irving dan Kevin Love dengan cepat memimpin seri 2-0. Tapi, Raptors masih bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dengan memenangkan game 3 dan 4 di balik performa brilian DeRozan dan Lowry. Kedua pemain tersebut mencetak total 52 poin pada game 3 dan 67 poin pada pertandingan keempat. Namun, itu tak cukup untuk menghentikan laju LeBron yang menghentikan langkah Raptors dalam 6 pertandingan dengan skor akhir seri 4-2. LeBron bak tank yang tak bisa dihentikan. Dengan atletisismenya yang masih di atas rata-rata, merupakan seseorang yang dominan di area paint untuk mencetak poin lewat layup atau dunk. Sebanyak 61% tembakan yang diambil LeBron berasal dari area paint, di mana ia berhasil merubah 82% diantaranya menjadi poin. Selama seri ini, LeBron mencatatkan rataan 26,0 poin per game, 8,5 rebound per game, 6,7 assist per game dengan 63,2% keberhasilan field goal. Raptors memberikan tambahan kekuatan terutama pada sisi pertahanannya. 2 pemain defense yang mumpuni, PJ Tucker dan Serge Ibaka, berhasil didatangkan ke Toronto pada musim panas 2016-2017. Sementara DeRozan dan Lowry masih memimpin tim ini terutama dari sisi serangan. Sementara Cavaliers, yang baru saja meraih gelar juara NBA 2016, masih mempertahankan sejumlah pemain kuncinya dalam mengisi mempertahankan gelar. Hasilnya, kedua tim sama-sama memenangkan 51 pertandingan dalam musim reguler, dan kembali bertemu pada babak kedua NBA Playoff 2017. Efisiensi adalah kata kunci yang tepat untuk menggambarkan LeBron James selama seri menghadapi Raptors pada 2017. Ia tak lagi hanya bisa mencetak angka lewat area dalam, namun tembakan jarak menengah dan 3 angkanya juga disempurnakan. Upaya LeBron memasukkan bola dari jarak dekat menurun dari 61% ke 42% pada 2017, dengan keberhasilan 42% dari jarak menengah, 49% untuk tembakan 3 angka, dan rata-rata 7 percobaan tembakan 3 angka per laga. Dengan mencetak poin lebih efisien, LeBron mencatatkan rataan 36 poin per game, 8,3 rebound per game, 5,3 assist per game, dan 57,3 field goal percentage. Dengan performa luar biasa ini, Cavaliers berhasil melibas DeRozan dan Raptors dengan 4 kemenangan langsung untuk melaju kembali ke babak final wilayah timur. LeBron James finishing with 35 points. Here's JV. JV puts it on the deck, goes in, slams it down. Look at this. Great dial up. Bang. Pada musim 2017-2018, Raptors kembali berbenah untuk bisa menemukan formula yang tepat, menghentikan LeBron dan Cleveland Cavaliers melaju lebih jauh di playoff. Di bawah arahan pelatih kepala Dwayne Casey, sejumlah pemain-pemain yang sebelumnya tak dikenal seperti OG Anunoby,
Fred VanVleet, dan Pascal Siakam menjelma menjadi pion penting untuk tim. DeRozan dan Lowry juga masih berada di puncak performanya untuk bisa memimpin Raptors kembali menjadi tim yang ditakuti di wilayah timur. Pelatih yang mumpuni ditambah roster yang dalam menjadikan Raptors sebagai tim terbaik di wilayah timur dengan memenangkan 59 pertandingan di musim reguler yang merupakan rekor terbaru tim. Situasi di Cleveland justru berbanding terbalik. Kyrie Irving meminta untuk pindah dan akhirnya berlabuh ke Boston Celtics. LeBron kehilangan salah satu rekan setim yang paling ia andalkan. Sementara itu, sepanjang musim, Cavaliers harus terus melakukan bongkar pasang tim dan melakukan berbagai transaksi untuk bisa mendatangkan pemain yang dibutuhkan LeBron. Roster yang tak stabil membuat Cavaliers harus puas finish di urutan keempat dalam klasemen wilayah timur setelah memenangkan 50 pertandingan. Cavaliers pun terlihat tak konsisten selama menjalani playoff. Harus mengalahkan Indiana Pacers dengan 7 pertandingan pada babak pertama dan akan kembali bertemu Toronto di babak kedua. Untuk pertama kalinya sejak 2016, Raptors terlihat memiliki peluang besar untuk menghentikan laju sang raja. Nyatanya, justru LeBron masih memiliki beberapa trik dan menyimpan penampilan terbaiknya melawan Raptors untuk momen ini. Cavaliers berhasil memenangkan game pertama lewat babak tambahan. Meskipun sepanjang pertandingan di waktu normal, Raptors yang memegang kendali permainan sebelum LeBron menyamakan kedudukan. Pertandingan kedua yang masih digelar di Toronto menjadi pertandingan terpenting dalam cerita ini. Sesaat sebelum kuarter keempat dimulai, komentator pertandingan untuk pertama kalinya menyebutkan kata LeBronto untuk menunjukkan dominasi LeBron James atas Toronto Raptors. By 13, we'll be back to LeBronto for the fourth quarter after this. Raptors tak berhasil memanfaatkan dua laga di kandang sendiri dan harus takluk 0-2 dari Cavaliers jelang game 3 dan game 4 di Cleveland. Game 3, pertandingan berjalan sengit hingga akhir. Dengan kondisi skor yang sama kuat, LeBron memastikan sebuah pesta akan terjadi di Cleveland malam itu. Under 3 seconds to go. Throws up the floater. Golf class! Good night, Cleveland! That is for you! Mental Toronto Raptors seolah jatuh, dan dalam game keempat tak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan LeBron. LeBron kembali lolos ke babak final wilayah timur setelah menyingkirkan Raptors 4 pertandingan tanpa balas. Dalam seri ini, LeBron menunjukkan keahliannya sebagai playmaker di lapangan dengan 34,0 poin per game, 8,3 rebound per game, dan 11,3 assist per game. Ini adalah versi sempurna LeBron yang tak hanya bisa mencetak angka, namun juga menjadi fasilitator terbaik untuk timnya, mengubah gaya permainannya agar tetap bisa bermain di level tertinggi walau usia sudah tak lagi muda.